SMK Informatika Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Cirebon. Berada di Jalan Perjuangan nomor 31, sekolah ini merupakan sekolah menengah kejuruan yang berdiri dan berfokuskan kepada 3 kompetensi teknik informatika seperti multimedia, rekayasa perangkat lunak, dan teknis komputer dan jaringan. Selain berfokuskan kepada 3 kompetensi teknik informatika tersebut, sekolah ini juga memberikan bekal kepada para murid-muridnya dengan sikap perilaku yang berbasis Islam. Antara LD atau di orang juga sama, komposisi juga sama, tapi kalau di belajar pakainya shift D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firmansyah. Saya guru mata pelajaran produktif multimedia di SMK Informatika Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Cirebon. Awal mula mengajar di sini sebenarnya bukan langsung mengajar, melainkan saya di sini sebagai laboran, yang dimana tugasnya itu lebih fokus ke sarana serta prasarana di bidang multimedia itu sendiri, baik itu menyiapkan komputer, kamera, audio, dan lain sebagainya. Itu dihandle oleh saya. Kemudian di tahun berikutnya, di tahun 2018, saya ditunjuk oleh kepala sekolah untuk menjadi guru mata pelajaran produktif multimedia. Itu pada tahun 2018. Itu awal mula saya mengajar di SMK Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Cirebon. Apa alasan Bapak menjadi guru? Alasan jadi guru ada beberapa alasan. Yang pertama, saya meyakini bahwa profesi seorang guru itu adalah profesi yang sangat mulia, karena itu merupakan profesinya para nabi dan para rasul, menjadi pengajar. Karena zaman dahulu para nabi dan para rasul juga menjadi seorang pendakwah atau pendidik bagi umatnya pada saat itu. Dan tidak jauh dengan guru yang sekarang, ialah harus bisa menjadi penggerak, menjadi pendidik, yang dimana harus bisa menemukan kompetensi atau potensi apa yang dimiliki oleh setiap siswanya. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, guru itu adalah salah satu profesi yang sangat istimewa bagi saya, di mana setiap guru harus bisa bersabar, harus bisa mengayomi, atau bahkan harus bisa menjadi seorang sahabat untuk setiap siswanya. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri bagi saya, karena saya bukan berasal dari kuliah pendidikan, melainkan kuliah teknik awalnya. Dan itu jadi challenge tersendiri bagi saya. Kemudian satu kata-kata yang sangat saya ingat sampai saat ini, bahwa seorang guru itu bukan, atau memang nggak ada yang hebat, tetapi orang-orang hebat yang terlahir di luar sana itu berkat karena jasanya seorang guru. Jadi kenapa saya memilih menjadi guru, yaitu alasannya. Di sisi lain, saya meyakini ketika saya memberi masukan atau memberi ilmu kepada peserta didik, niscaya atau suatu saat peserta didik itu mampu mengamalkannya, dan itu menjadi ladang amal jariah untuk saya sendiri. Atau pelajaran apa yang Bapak ajarkan setelah jadi guru di sekolah ini? Untuk sekarang saya mengampu mata pelajaran produktif multimedia, yang dimana dikhususkan ke animasi serta desain grafis. Animasi sendiri saya mengajarkan terkait dengan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip dasar animasi, kemudian membuat objek sederhana, kemudian menggerakkan suatu objek yang tadinya diam menjadi bergerak, serta minimal peserta didik itu harus bisa membuat animasi pendek, yang dimana durasinya dari 1 menit sampai dengan maksimal di 3 menit. Itu harapan saya untuk ke depannya. Kemudian selain animasi, saya juga mengajar di desain grafis, karena desain grafis itu merupakan pondasi awal untuk seseorang bisa
terjun ke dunia animasi, karena di dalamnya itu mereka harus bisa bikin karakter, kemudian bisa bikin background, kemudian bisa layouting dan lain sebagainya. Itu ada di desain grafis. Jadi selain animasi, saya pun mengampu mata pelajaran desain grafis. Kalau kesah menjadi seorang guru itu lebih kepada kita harus bisa jauh lebih sabar ketimbang profesi-profesi lainnya. Karena menjadi guru itu ya salah satu hal yang tidak mudah juga. Karena di dalamnya banyak karakter-karakter siswa yang berbeda. Dan itu tantangan tersendiri. Dari banyaknya seorang siswa pasti memiliki karakternya masing-masing. Dan itu bukan keluh kesah sebenarnya, lebih kepada challenge atau tantangan saya untuk gimana membuat banyak karakter tersebut menjadi satu tujuan yang sama atau satu visi yang sama terhadap atau lebih fokus ke bidang multimedianya itu. Jadi untuk keluh kesah saya rasa tidak ada untuk selama ini. Insya Allah akan terus belajar agar bisa menjadi guru yang disukai oleh peserta didik. Harapan Bapak kepada murid dan sekolah ini. Harapan untuk peserta didik saya rasa cukup satu, ketika kalian dimanapun berada atau lulus dari SMK sini, satu hal yang harus kalian tanamkan pada jiwa kalian, bahwa menjadi hebat itu tidak harus, tetapi cukuplah menjadi orang yang berguna bagi siapapun, baik itu kalian di tempat pekerjaan ataupun kepada keluarga, sahabat, dan lain sebagainya. Karena sejatinya orang yang berguna itu bagi siapapun bakal bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi nomor sekian untuk hebat. Yang penting kalian atau kamu bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, itu salah satu hal yang luar biasa bagi saya. Untuk SMK Informatika sendiri, saya yakin beberapa tahun ke depan bakal menjadi sekolah unggulan di kota Cirebon atau bahkan di Jawa Barat khususnya, menjadi sekolah yang menjadi panutan untuk sekolah-sekolah lain yang dimana lebih fokus ke bidang IT tetapi dikemas dengan konsep-konsep Islami yang sudah dijalankan beberapa tahun ke belakang.